Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini Allah begitu banyak menciptakan perbedaan. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menyertakan dengan menciptakan bumi. Ketika Allah menciptakan malam, Allah juga menciptakan siang. Ada gelap, ada terang. Ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah menciptakan begitu banyak suku, bangsa, tradisi, budaya. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenapa Allah menciptakan itu semua? Karena Allah ingin kita semua belajar dari perbedaan yang ada dalam hidup ini. Coba kita lihat pada konteks Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya satu bahasa, tidak hanya satu tradisi dan budaya, tidak hanya satu perkampungan, perkotaan, provinsi. Begitu banyak perbedaan di Indonesia. Tapi ingat, kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bahkan subhanallah, di Indonesia ini Allah menitipkan anugerah yang tidak dititipkan di negara lain. Dari Sabang sampai Merauke, Allah menciptakan beragam warna kulit orang Indonesia. Orang Aceh beda dengan orang Papua. Orang Kalimantan beda lagi dengan orang di Pulau Jawa. Tapi subhanallah, karunia terindah yang Allah berikan pada Indonesia tidak lain adalah anugerah Pancasila. Karena di bawah payung Pancasila kita bisa hidup bersama. Tidak saling menyakiti, tidak saling membuli. Karena kita hidup dalam satu framing yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun warga negaranya, maka dia harus percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia ada orang yang memeluk agama Islam, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita bisa hidup berdampingan. Tapi di negara lain belum tentu bisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Rezeki itu banyak. Bahkan pemirsa, perbedaan itu adalah rezeki yang sangat luas dan ada di hadapan kita, bahkan dekat dengan keseharian kita. Bagaimana di Indonesia ini ketika kita merayakan Idul Fitri buat orang-orang Muslim. Bahkan yang bergembira bukan hanya orang-orang Muslim saja, tapi begitu banyak orang-orang non-Muslim yang mereka merasa bahwa kita sudah menjadi saudara, saudara se-Indonesia. Ketika sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka sebagai Muslim sudah semestinya kita menjadikan perbedaan ini sebagai pelajaran, bertafakkur, bertadabbur. Kenapa Allah menciptakan perbedaan? Bahkan baginda Rasulullah SAW beliau berpesan, wa qala Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Di dalam perbedaan yang ada di umatku penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah dan pelajaran. Maka siapapun warga negara Indonesia ketika dia percaya pada Tuhan yang Maha Esa, maka kita wajib merangkulnya. Kalau dalam urusan agama sudah jelas, konteksnya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku.
Dalam urusan ibadah kita punya prinsip. Tetapi dalam urusan muamalah sosial kita wajib saling bergandengan dan berangkulan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Indonesia Raya. Kira-kira beberapa hari yang lalu selesai saya memberikan tausiah, lalu ada seorang ibu-ibu mendatangi saya. Dia bilang, "Ustadz, subhanallah Ustadz, bahkan seorang non-muslim bisa mengucapkan subhanallah." Kita begitu bangga, begitu banyak orang-orang non-muslim sekarang ini sangat dekat dengan istilah-istilah yang memang dilahirkan dari agama Islam. Mereka mengucapkan assalamualaikum, mereka mengucapkan bismillah, mereka mengucapkan alhamdulillah, bahkan mereka mengucapkan subhanallah. Artinya istilah keislaman sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Si ibu ini mengatakan, "Ustadz, saya ini sering nonton kajian Ustadz. Setiap ada Ustadz saya ikutin." Saya tanya, "Dari tahun berapa Ibu?" "Dari tahun 2005 Ustadz. Saya nggak tahu caranya bagaimana ketemu sama Ustadz, tapi alhamdulillah di tempat ini kita bisa bertemu." Saya tanya, "Ibu maaf, karena saya lihat beliau orang Chinese dengan suami dan anaknya." Terus saya pastikan, "Mohon maaf Ibu agamanya apa?" "Saya Katolik." Saya bilang, "Allahu Akbar. Ibu sering menyaksikan kajian Islam?" "Sering Ustadz. Saya tiap subuh rajin, saya sudah bangun, saya tonton kajian-kajian Islam. Bahkan saya sempat cari di mana nih buat ketemu Ustadz Zaki Mirza. Tapi kita ketemu di sini Ustadz." Begitu indah perbedaan. Bayangkan kalau seandainya hidup kita dipusingkan dengan perbedaan, kita tidak menyadari bahwa perbedaan itu adalah karunia, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Itulah kenapa setelah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun agamanya, warga Indonesia ketika sudah dia wajib percaya pada Tuhan yang Maha Esa, maka yang berikutnya adalah dia wajib hidup berdampingan dengan damai, walaupun dengan beda agama. Maka dalam teori kita bernegara ada istilah toleransi antar umat seagama, ada toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat seagama, bagaimana kita yang bermazhab Syafi'i bisa memaklumi mereka yang beribadah dengan menganut mazhab lainnya. Entah itu Hanafi, entah itu Maliki, entah itu Hambali. Bagaimana kita yang melakukan subuh dengan kunut, kita memaklumi mereka-mereka yang punya mazhab ketika subuh tidak harus dengan kunut. Kita yang sholawatnya senantiasa setiap hari, tapi begitu juga ada mazhab-mazhab yang tidak terlalu percaya untuk melaksanakan acara maulid atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini perbedaan antar umat seagama. Harusnya antara yang maulid dengan yang tidak maulid tidak perlu terjadi kisruh, tidak perlu saling bully, justru harus saling melengkapi. Contoh, ada tetangga saya meyakini bahwa tidak ada perayaan maulid di zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi dia tidak memaki, tidak menghina, tidak mencerca, bahkan dia bilang, "Ustadz Zaki, antum bikin acara maulid ya? Maaf Ustadz, saya walaupun tidak melakukan perayaan maulid, tapi saya support." Dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, ada dua teori yang sangat dekat dengan keseharian kita. Yang pertama adalah toleransi antar umat seagama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Pada poin yang pertama, bagaimana di Indonesia ini 4 mazhab yang ada dalam Islam tentunya banyak dianut oleh beberapa umat Islam, saling berbeda. Mayoritas memang mazhab kita adalah Syafi'i. Tapi subhanallah, ketika dalam urusan ibadah kemudian ada perbedaan, prinsipnya adalah satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Itu prinsip. Bagaimana mereka yang sholat subuhnya dengan kunut menghargai yang subuhnya tidak dengan kunut. Bagaimana mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melaksanakan sholat tarawih sejumlah 23 rakaat dengan witir, mereka menghargai yang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah hanya 11. Begitu indah bukan? Tidak perlu ada perdebatan, kita harus saling menghargai. Inilah yang disebut dengan toleransi antar umat seagama.